Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di channel gua. Kali ini gue mau ngejelasin sedikit perjalanan gua yang udah gue lakuin, yang udah gue di-upload juga di YouTube gua. Itu perjalanan gue di Purwokerto. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya kan, karena mungkin di video itu gue nggak banyak ngejelasin secara detail perjalanan gue ke sana itu seperti apa. Nah, jadi di video kali ini gue akan kupas tuntas dan ngasih rekomendasi ke teman-teman tentang penilaian gua selama gua wisata di daerah Purwokerto. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu yang Purwokerto ya, karena dia tayang duluan. Ini di Purwokerto itu untuk keberangkatan dari Bogor dan Jakarta ya, itu ada bis dan juga ada kereta. Cuman untuk di Bogor itu kalau mau naik kereta ya kita harus ke stasiun Bekasi atau stasiun Pasar Senen atau Gambir, gue nggak tahu ada apa enggak ya. Cuman kita harus ke Jakarta dulu atau ke Bekasi dulu. Tapi kalau untuk bis dan travel itu ada yang dari Bogor. Cuman kalau yang travel gue juga nggak tahu channelnya ya. Tapi kalau bis itu bisa teman-teman bisa naik dari terminal Bubulak, Baranang Siang, terus flyover Cibinong, terus di Citerep bisa, di Gunung Putri juga ada. Lalu teman-teman juga bisa naik dari Terminal Cilengsi, Terminal Jatijajar, itu juga ada beberapa bis tujuan Purwokerto. Nah, kalau untuk travel sendiri mungkin teman-teman bisa cari di Facebook. Itu banyak biasanya channel-channel yang ngasih travel ke Purwokerto gitu. Nah, kemarin itu gue naik bis Sinar Jaya. Mungkin teman-teman yang udah nonton juga tahu gue naik bis Sinar Jaya dari halte Citerep sampai ke terminal Bulupitu Purwokerto. Itu harga tiketnya 133.000. Sebenarnya kelasnya dibilang bisnis enggak, dibilang eksekutif lekres enggak, eksekutif aja sih itu, bangku dua-dua tapi nggak dapat makan. Nah, tapi buat gue worth it sih dengan harga tiket 133.000 itu dari Citerep sampai ke terminal Bulupitu itu oke banget. Nah, jadi gue naik dari Citerep dan bis itu tuh langsung masuk ke tol. Nah, gue nggak tahu sebelumnya dia ke terminal Jatijajar dulu atau enggak gitu, gue nggak tahu, karena pas gue naik dari agen Citerep itu dia langsung pergi ke Jati Asih untuk ngambil penumpang. Nah, oke, dari Citerep itu gue langsung ke terminal Bulupitu. Itu sekitar 8 jam, 8 sampai 10 jam gue lupa. Oke, gue berangkat setengah 6, itu sampai sana itu jam setengah 4. Nah, teman-teman itu sendiri lah ya, sampai sana setengah 4. Dan ketika di terminal Bulupitu itu gue nunggu dulu sampai keberangkatan jam 5 pagi Trans Banyumas, karena keberangkatan awal itu ada di jam 5 pagi. Nah, jadi gue di sana di terminal Bulupitu itu gue istirahat, gue makan, kemudian sambil nunggu azan subuh juga. Dan untuk review terminalnya sendiri sih oke ya, jadi bersih dan juga aman gitu. Ada beberapa orang tapi orang-orang yang baik-baik itulah. Kayak gue selalu terkesan dengan Purwokerto ya, karena menurut gue Purwokerto itu nyaman gitu. Makanya kan di judul gue juga gue bilang naik bus nyaman ke kota ternyaman. Nah, itu alasan dasar gue kenapa gue buat judul itu, karena emang pas gue berada di Purwokerto gue ngerasa nyaman aja. Gue udah beberapa kali ke Purwokerto dan gue ngerasa selalu hal yang sama, nyaman gitu. Nah, oke, jadi dari terminal Banyumas itu dari terminal Purwokerto Bulupitu itu gue naik Trans Banyumas sampai ke Baturaden. Cuman dari Purwokerto terminal Bulupitu itu nggak ada yang langsung ke Baturaden, dia harus transit dulu. Nah, dari terminal terminal Bulupitu sampai ke Baturaden gue transit di halte Tanjung. Nah, dari halte Tanjung itu baru nyambung lagi ke terminal Baturaden. Nah, untuk tiketnya sendiri harganya itu 3.900. Nah, jadi sampai ke terminal Baturaden karena gue naik 2 kali jadi 7.800 ya, ya nggak sih, 3.000 ya 7.800. Dan itu murah banget sebenarnya. Ada dari terminal Bulupitu itu sampai ke Baturaden ada ojek juga, cuman gue nggak tahu, nggak nanya harganya berapa. Cuman emang karena pas sampai situ gue udah berniat untuk naik Trans Banyumas gitu kan. Nah, kenapa Baturaden? Sebenarnya gue beberapa kali ke Purwokerto dan gue belum pernah ke Baturaden. Nah, pada saat itu gue coba ke Purwokerto dulu, nyampe dulu baru gue searching kira-kira gue mau kemana. Nah, ternyata yang paling viral itu ada di Baturaden, ada di salah satu tujuan di Baturaden. Nah, gue tertarik untuk ke situ. Terus abis itu gue nyari tahu gimana cara kesananya. Akhirnya ketemu naik Trans Banyumas. Nah,
Waktu gue naik Trans Banyumas itu memang sepi ya, karena mungkin itu di hari weekend ya, jadi nggak terlalu ramai, jadi sepi. Dan waktu pas dari Terminal Bulu Pitu tuh gue bener-bener sendiri gitu, sampai ke halte Tanjung. Dari halte Tanjung sampai ke Terminal Baturaden baru tuh gue sama beberapa orang gitu. Itu cukup seru sih. Nah akhirnya sampailah gue di Terminal Baturaden. Nah di Terminal Baturaden itu teman-teman juga bisa naik angkot sampai ke destinasi yang ada di Baturaden, bisa juga naik ojek pangkalan. Dan ternyata pas gue sampai sana, gue coba iseng lah pesan ojek online, karena kata orang sekitar katanya di sini ada ojek online. Cuman ketika di Baturaden itu untung-untungan kalau ada driver yang lagi nganter situ, nah bisa dapet tuh untuk anterin. Tapi kalau lagi nggak ada, katanya nggak ada. Nah akhirnya gue coba iseng untuk mencari kan, ternyata dapet. Sampai ke tujuan gue itu namanya Bukit Tengtung. Nah ini yang agak viral di TikTok waktu itu, karena memang pemandangannya bagus banget, langsung ke Gunung Slamet kan. Nah jadi akhirnya gue coba pesan Gojek dan dapet tuh. Harganya 8.000 dari Terminal Baturaden sampai ke Bukit Tengtung. Itu jaraknya nggak jauh kok, cuman 10 menit lah dari Terminal Baturaden sampai ke bukit tujuan itu 10 menit doang. Nah, sampailah gue ke Bukit Tengtung. Nah pada saat sampai Bukit Tengtung, ternyata di sana sudah ramai banget gitu loh. Ada orang yang camp, ada yang sekedar datang untuk foto, ada yang jogging, karena memang di situ memang terkenal gitu. Nah cuman pada saat itu karena gue nggak apa ya, nah cuman pas sampai situ sayangnya tembok gitu loh, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi gue nggak begitu excited dan nggak banyak ngerekam di sana gitu. Gue cuma menikmati aja alam di situ, karena memang benar-benar seru sih dan asri, dan masih banyak banget suara-suara kayak burung, suara aliran air gitu. Itu seru banget sih menurut gue. Nah akhirnya gue cuman beli Milo doang di sana sambil main HP, terus menikmati alam, sambil gue coba untuk foto-foto sedikit karena memang Gunung Slametnya memang nggak kelihatan jelas, tapi agak kelihatan, jadi lumayan lah gitu. Sampai jam 8:30 kalau nggak salah, 8:30 gue di situ. Oh ya, untuk tiket masuknya itu 10.000 tiket masuknya. Jadi ada gerbang untuk kita tiket masuk. Awalnya gue mikir gratis kan, ternyata yang gratis itu yang di jalan masuknya aja. Yang viral itu kan yang jalan masuknya, tapi kalau kita masuk ke destinasi Bukit Tengtung itu bayar 10.000. Nah akhirnya setelah dari situ gue baliklah ke Terminal Bulu Pitu kan, karena memang gue langsung balik sorenya gitu. Nah pas di perjalanan pulang itu ya ada beberapa kawan juga kan yang kenal di situ kan. Akhirnya gue coba foto-foto lah di situ, foto-foto di jalan yang memang viral itu. Ya memang nggak kelihatan sih Gunung Slamet, tapi ya seru sih, kita menikmati alam. Dan saran gue sih kalau ke Baturaden buat teman-teman yang pengen ke sana, menurut gue alangkah baiknya kalian nginep di sana. Jadi memang spend waktu 2 hari di sana, 2 hari 1 malam untuk kalian nikmatin Baturaden. Nah kalau teman-teman belum kebayang, kalau teman-teman pernah ke mana ya, ke Lembang, itu tuh mirip-mirip Lembang gitu loh jalannya, Lembang tapi sepi gitu. Sepinya tuh yang nggak sunyi gitu, tapi ya memang nggak banyak ke situ. Mungkin gue lagi pas nggak banyak ya, tapi gue nggak tahu kalau lagi posisi ramai. Cuman buat gue itu buat healing oke banget sih, daripada kita harus macet-macetan kan ke Bandung misalkan atau ke Puncak. Mungkin salah satu destinasi yang bisa teman-teman alihkan ya ke Purwokerto gitu, walaupun memang jaraknya agak jauh. Nah oke. Dari Baturaden tuh teman-teman bisa ke Curug, bisa ke wisata, banyak lah beberapa wisata, dan di sana juga ada Bobo Cabin juga. Jadi teman-teman bisa banyak pilihan untuk menginap di sana, banyak banget hotel juga, banyak penginapan sorry. Nah, oke, kita balik lagi tuh ke Terminal Bulu Pitu. Nah sebelum gue sampai ke Terminal Bulu Pitu, dari Bukit Tengtung itu kan gue pesan Gojek lagi kan. Nah gue pikir gak akan dapet, karena kan ya gue inget pesan di terminal tadi kan, katanya emang jarang ada. Ternyata pas gue iseng pesan dapet, karena kalaupun pada saat itu gue nggak dapet ya gue akan jalan kaki gitu, karena nggak ada kendaraan lain gitu. Mungkin kalau di jalan ketemu ojek pangkalan gue akan naik ojek pangkalan. Nah, tapi alhamdulillah dapat lagi Gojeknya, dan akhirnya gue naik Gojek sampai ke Terminal Baturaden. Nah dari Terminal Baturaden kita naik lagi Trans Banyumas yang K2 itu sampai ke Menara Pandang Teratai.
Nah, gue kesana dulu karena memang gue untuk mengobati rasa kecewa gue di Bukit Tengtung, gue ke Menara Pandang Teratai untuk melihat pemandangan kota lah gitu. Karena gue kesana, sampai di sana ada event lari-lari yang mungkin teman-teman lihat kan di video gue, ada orang-orang yang sedang ada event di sana, jadi memang sedikit berisik audionya. Nah, sampai di Menara Pandang itu tiketnya 25.000. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat indahnya kota Purwokerto gitu loh. Yang ya benar sih yang dibilang kata Bang Panji bahwa Purwokerto itu Purwokerto itu seperti Jogja tapi nggak ramai, karena memang mirip, kulturnya tuh hampir mirip-mirip gitu loh. Ini menurut pandangan gue ya gitu. Jadi mungkin bisa jadi destinasi pilihan teman-teman gitu kalau mau ke sana. Dan gue juga beberapa kali nanya sama warga sekitar juga kan, katanya Purwokerto ini menjadi salah satu destinasi pilihan bagi para pasangan yang ingin bulan madu ketika memang mentok bingung mau kemana, akhirnya tujuannya pada ke Purwokerto gitu. Oke, dari Menara Pandang Teratai ya kalau untuk gue review sih ya, mungkin yang teman-teman yang suka melihat keindahan kota cocok ke situ ya. Tapi kalau teman-teman yang memang nggak suka, ya gue nggak bisa maksa untuk teman-teman ke situ, tapi pilihan teman-teman aja gitu. Kalau menurut gue dari 1 sampai 10 Menara Pandang Teratai gue taruh di angka 8, karena memang buat gue keren sih gitu, bisa melihat sudut-sudut kota Purwokerto yang menurut gue bagus gitu. Gue gak lama juga sih, situ gak nyampe sejam juga ya. Terus gue turun, gue balik ke Terminal Bulu Pitu. Nah cuman pas sampai di mau keluar dari Menara Pandang Teratai, gue nanya kan ke polisi, Pak, ini Trans Banyumas ini nyampe langsung nggak ke Terminal Bulu Pitu? Ternyata katanya enggak, Mas bisa jalan dulu, nanti ketemu trans lainnya yang arah ke Terminal Bulu Pitu. Oke lah, akhirnya gue jalan kaki karena memang gue juga emang dari awal niatnya pengen ke alun-alun kan. Nah, dari Menara Pandang Teratai ke alun-alun itu cuma 1,2 kilo kalau nggak begitu jauh kok. Nah, gue jalan kaki sampai di alun-alun. Pas gue pengen menikmati suasana, kayak gue ngerasa kayak ya alun-alun ya alun-alun itu sama aja, mau di kota manapun nggak jauh beda lah, intinya seperti itu. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue jalan aja, toh gue juga belum tahu untuk pulang tuh gue naik apa gitu. Akhirnya gue langsung buru-buru sampai terminal dulu untuk menentukan gue pulang naik apa gitu. Akhirnya gue jalan lagi sampai di halte, gue lupa nama haltenya, pokoknya di halte itu gue naik yang order K3 waktu itu K3 sampai ke Terminal Bulu Pitu. Harga tiketnya juga sama 3.900. Nah, sampailah gue di Terminal Bulu Pitu. Pada saat itu gue langsung ke counter tiket dulu, ke agen-agen yang ada di Terminal Bulu Pitu Purwokerto. Nah pada saat itu sebenarnya gue nggak pengen naik Sinar Jaya lagi kan, karena memang ya udah kemarin kan udah naik gitu, gue pengen nyari yang berbeda. Cuman pas sampai sana counter yang buka cuman Sinar Jaya aja, counter-counter yang lain tuh belum. Sedangkan gue tuh pengen pesan situ, habis itu gue pergi lagi untuk cari kafe untuk gue istirahat, makan, ngecas, untuk menikmati kota Purwokerto lah. Jadi akhirnya gue mutusin untuk nanya ke agen Sinar Jaya, ada nggak nih bis yang nggak tipenya sama kayak yang kemarin gue naikin yang tujuan ke Bogor. Nah alhamdulillah ada yang eksekutif leg race itu kalau nggak salah 65RE kalau nggak salah, gue lupa sih ya nomor bodinya berapa ya. Ada tuh yang eksekutif leg race. Nah akhirnya gue pesan itu, cuman harga tiketnya 160.000 sorry, beda 27.000 sama yang kemarin. Tapi menurut gue worth it sih, itu 160 itu udah dapat makan. Jadi sebenarnya sama aja sih, gue juga yang 133 kemarin sama beli makan ya jatuhnya 160 juga gitu. Tapi akhirnya pada saat itu alhamdulillah ada yang tipenya beda, jadi gue bisa ngerasain sensasi lain lah, nggak sama gitu. Dan alhamdulillah dapat. Habis itu gue langsung pergi ke kafe yang ternyata ada kafe yang menurut gue keren ya. Dia suasananya kayak alam gitu, walaupun terletak di tengah kota, ada yang alam, terus kayak ada semi industrial gitu loh, yang tema-tema industrial. Itu teman-teman kalau lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah ya, kalau koreksi kalau salah. Itu dari pintu keluar yang Trans Banyumas itu ada di sebelah kanan. Gue nama kafenya lupa, nanti gue akan cantumin di deskripsi ya kalau gue ingat. Nah itu ada kafe di situ dan gue nongkrong di situ karena saking nyaman ya, gue sampai jam 3 atau setengah 4 gitu.
gue nongkrong di situ karena memang tempatnya oke banget gitu loh, buat gue tenang sambil gue nge-review video yang udah gue ambil, itu enak banget. Nah akhirnya di situ sampai jam 3 atau setengah 4 gue balik lagi ke terminal untuk salat asar dan konfirmasi tiket. Habis itu gue nunggu di ruang tunggu keberangkatan. Ya, perjalanan pulang begitu lancar alhamdulillah, dan sampai di Bogor itu sampai di Citrep itu jam 4 pagi. Dari sampai Citrep ya udah akhirnya gue sampai rumah kan. Nah itu sekilas untuk perjalanan ke Purwokerto. Jadi teman-teman bisa naik bis yang harga range-nya dari 130 sampai ke 160. Nah teman-teman prepare aja untuk ongkos harga segitu, karena kan kalau dari Sinarjaya harga segitu, kalau dari operator bus lain kan nggak tahu ya. Jadi teman-teman coba spend aja dari 130 sampai ke 160.000 untuk ke Purwokerto. Kalau naik kereta itu yang gue cek ya, itu kalau nggak salah 67.000, iya 67 ribuan ke Asrayu kalau nggak salah ya. Nah tapi itu harus jauh-jauh hari, hamin seminggu lah minimal, atau hamin 3 hari gue lupa. Itu tuh baru dapet tiket. Sedangkan kemarin karena memang gue pulang kerjanya nggak nentu, jadi gue harus pesan dadakan, nggak dapet kereta, ya udah akhirnya gue naik bis aja. Jadi untuk keberangkatan itu teman-teman siapin ongkos berangkat dari 130 sampai 160. Terus dari terminal Bulupitu untuk mobile kemana-mana di Purwokerto itu bisa sekali tap 3.900. Jadi tergantung teman-teman, kalau emang teman-teman kelilingnya banyak, naiknya berkali-kali ya dikali aja dari 3.900 sampai ya berapapun gitu teman-teman ketika memang melakukan keliling di Purwokerto. Nah untuk makanannya, kalau di kafe-kafe standar harganya sama kayak di Jakarta, dari harga 20 sampai ke harga 50.000 itu sama aja kalau di kafe-kafe. Nah tapi kalau di warteg biasa itu agak sedikit murah, range-nya dari harga masih ada yang 10 ribuan sampai ke harga 20 itu masih ada. Cuma kalau di terminal memang agak sedikit mahal, tapi nggak terlalu signifikan, hanya beda 2 ribuan. Untuk makanannya menurut gua lidah gua cocok di Purwokerto. Jadi teman-teman yang memang lidahnya nggak gampang menyesuaikan, gua rasa bisa sih kalau di Purwokerto untuk soal makanan ya. Jadi tuh kafenya juga banyak banget pilihannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir bingung mau kemana, silahkan searching di Google, juga banyak sekali destinasi yang ada di Purwokerto, karena kan Purwokerto juga dijuluki sebagai 1000 curug kalau nggak salah ya. Nah, jadi itulah beberapa wisata yang bisa teman-teman menjadi tujuan untuk sana gitu. Oke, itu untuk video di Purwokerto. Mungkin itu aja bisa dapat gue sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya teman-teman, gue melakukan ini semua untuk bisa memberitahu kepada kalian semua bahwa liburan itu nggak harus mahal dan nggak terlalu banyak kita waktu, tergantung kita bagaimana cara mengatur waktunya. Kalau gue pribadi, gue akan melakukan liburan yang memang waktunya cuma sehari atau 2 hari, itu gue akan lakukan, dan gue akan manajemen diri gue sebaik mungkin dengan tidur dalam bis yang lebih nyenyak, terus bisa dilakukan dengan pola makan yang memang teratur, terus ditambah cairan yang cukup. Mungkin teman-teman bisa melakukan perjalanan jarak jauh walaupun libur teman-teman cuman 2 hari atau sehari, tergantung kitanya gimana, kuat atau enggak. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian nggak kuat, lebih baik jangan gitu, karena memang nggak berbahaya tapi agak sedikit beresiko untuk perjalanan seperti itu, karena bagaimanapun kita juga perlu tidur yang nyenyak kan. Nah kalau gua mengukur kemampuan diri gue yang memang masih cukup sehat, jadi untuk melakukan perjalanan yang hitungannya tektok sih itu ya, tapi buat gue masih kuat sih gitu. Nah oke, mungkin di Purwokerto itu bisa jadi solusi teman-teman. Kalau teman-teman mentok mau kemana, bisa kalian ke Purwokerto. Nah kalau masih bingung dan masih ingin bertanya, silahkan komen di bawah, gue akan jawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau masih kurang jelas, silahkan DM Instagram gue di Rio Onaf, tinggal DM aja dan insya Allah gue akan jawab sebisa gue. Mungkin ada beberapa part yang gue lupa yang gak akan gue jelasin di sini, dan teman-teman bisa tanya langsung ke gue. Oke, itu aja video dari gue. See you the next video. Terima kasih yang udah nonton.